Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta praktikum simulasi proses semester genap 2019-2020. Hari ini kita berjumpa lagi dalam acara praktikum simulasi proses. Kali ini kita telah memasuki modul 6, yaitu setelah kita menjalani responsi 1, terakhir kita sampai pada materi perancangan ataupun simulasi reaktor, baik itu reaktor CSR maupun TFR. Nah, setelah sampai tahap reaksi, biasanya suatu proses dalam pabrik ini akan menjalani proses separasi ataupun juga pemurnian. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan mempelajari salah satu tipe atau jenis metode separasi, yaitu absorpsi. Namun sebelum kita mulai kuliah atau praktikum pada pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Selesai. Oke, kita akan mempelajari salah satu unit operasi yang mungkin oleh rekan-rekan sekalian sudah dipelajari di mata kuliah, yaitu PAP maupun TPD untuk teorinya dan juga untuk perhitungannya, yaitu tentang absorpsi. Nah, absorpsi adalah salah satu tipe ataupun metode pemisahan yang melibatkan dua fasa, yaitu fasa gas dan cair. Nah, perlu diketahui ketika teknik pemisahan ataupun separasi dalam suatu pabrik kimia itu sama pentingnya dengan reaksi. Artinya, ketika suatu pabrik kimia itu memiliki sistem reaksi yang bagus tetapi sistem separasinya tidak bagus, maka pabrik tersebut juga akan bekerja tidak optimal. Kenapa? Karena jarang sekali suatu reaksi kimia yang dilaksanakan di pabrik itu akan menghasilkan 100% produk yang murni. Banyakan dalam reaksi itu akan terlibat adanya reaksi-reaksi samping, reaksi paralel, belum juga ketika konversi dari reaktan itu tidak 100%, sehingga masih ada sisa reaktan di bagian luaran dari reaktor. Oleh karena itu, metode separasi ataupun metode pemisahan dan juga pemurnian produk yang kita inginkan itu sama pentingnya dengan reaksi. Artinya tidak bisa kita hanya fokus untuk meningkatkan selektivitas, untuk meningkatkan konversi di dalam reaktor, tetapi jika kita tidak memperhatikan metode separasi yang kita gunakan, maka reaktor tersebut tidak akan berjalan secara optimal, dan juga secara keekonomian akan sangat tidak visible. Nah, pemilihan metode separasi itu akan sangat tergantung dari beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor fasa, artinya fasa apa saja yang terlibat dalam ketika produk itu keluar dari reaktor, apakah berupa fasa cair-cair ataupun juga gas cair ataupun juga melibatkan padatan. Selain itu, yang kedua adalah driving force ataupun sifat apa yang sangat kontras antara zat-zat yang akan dipisahkan. Sebagai contoh, misalkan ketika sifat yang kontras itu adalah titik didih, maka akan kita gunakan distilasi. Adapun jika sifat yang kontras itu adalah pelarutan suatu zat ke dalam salah satu pelarut, maka kita akan menggunakan metode ekstraksi ataupun juga metode absorpsi. Nah, untuk metode absorpsi ini adalah metode pemisahan yang melibatkan fasa gas cair, di mana zat yang akan kita pisahkan itu posisinya ada di fasa gas. Artinya di fasa gas itu ada lebih dari satu zat. Nah, kemudian kita gunakan salah satu fase cair yang secara selektif akan berikatan dengan salah satu dari zat yang ada di gas tersebut. Kemudian zat yang akan kita pisahkan itu akan terikat dengan cairan tersebut. Nah, kita coba review sedikit tentang absorpsi. Nah, dalam suatu pemisahan gas cair, kita mengenal ada dua tipe. Yang pertama adalah absorpsi, yang kedua adalah stripping. Nah, yang membedakan apa? Kalau absorpsi, maka bisa kita lihat di gambar berikut ya. Artinya zat seperti yang saya ceritakan tadi, zat yang akan dipisahkan itu ada di fasa gas, sedangkan pelarutnya ada di fasa cair. Nah, pelarut ini dipilih sedemikian rupa agar dia hanya berikatan dengan salah satu gas yang ada di sini. Misalkan kita ingin memisahkan gas A
dari gas B. Maka kita harus memilih pelarut apa yang hanya bisa melarutkan gas A tetapi tidak bisa melarutkan gas B, sehingga ketika kita temukan pelarut dengan gas ini di salah satu kontaktor, maka dia akan mengikat salah satu gas. Sedangkan tipe kedua untuk pemisahan yang melibatkan fasa gas cair adalah stripping. Nah, untuk stripping ini yang akan kita pisahkan itu ada di fasa cair. Misalkan kita punya larutan yang terdiri dari senyawa A dan B. Nah, untuk mengambil misalkan senyawa A, kita harus memilih gas tertentu yang hanya berikatan dengan senyawa A tersebut. Nah, itu sekilas yang membedakan antara istilah absorpsi dan juga stripping, karena terkadang mahasiswa itu masih bingung absorpsi itu seperti apa, stripping itu seperti apa, sehingga dalam pemilihan metode pemisahannya akan salah. Nah, kemudian apa sih persyaratan untuk kita melakukan absorpsi? Nah, seperti tadi sekilas saya jelaskan, yaitu kita harus menggunakan pelarut atau solvent yang secara selektif dia hanya melarutkan salah satu komponen. Artinya tidak bisa kita memilih pelarut yang akan melarutkan semua komponen yang ada di gas, karena kalau seperti itu akan percuma proses pemisahan yang akan kita lakukan. Jadi kita harus memilih sedemikian rupa sehingga hanya salah satu gas saja, komponen gas saja yang terlarut dalam cairan tersebut. Nah, dalam prakteknya di dalam pabrik itu, kontaktor itu bisa dalam bentuk plate ataupun juga dengan bentuk pipe. Artinya di situ kita memberikan atau memasukkan bahan isian dalam tower atau dalam kolom dalam suatu menara kontaktor. Nah, namun berdasarkan literatur yang saya acu, bahwa untuk proses absorpsi ini kebanyakan yang digunakan adalah menara dengan bahan isian atau pack tower, karena secara efisiensi dia untuk kasus absorpsi, efisiensi dari menara ini akan lebih tinggi dibandingkan dengan plate tower atau kolom menara kontaktor yang terdiri dari beberapa stage atau beberapa tingkat. Nah, ini hanya tambahan saja. Nah, adapun ketika kita akan merancang suatu menara absorpsi yang biasanya beroperasi dalam sebagai counter current, artinya biasanya cairan pelarut akan dimasukkan ke dalam menara dari bagian atas, kemudian dialirkan ke bawah, sedangkan gas yang akan kita pisahkan itu dimasukkan ke dalam kolom kontaktor dari bagian bawah dan dia akan mengalir ke atas. Artinya dalam kolom ini akan terjadi pertemuan antara fasa cair yang dari atas dengan fasa gas yang dari bawah. Nah, dalam merancang menara absorpsi biasanya sudah kita ketahui salah satu konsentrasi ataupun fraksi mol dari zat yang akan kita larutkan. Sebagai contoh, misalkan di bagian umpan dari kontaktor ini sudah kita ketahui berapa yang akan masuk, kemudian kita tentukan berapa target dari konsentrasi zat tersebut di keluarannya. Nah, dari target ini kemudian kita pilih spesifikasi dari pelarutnya, seperti laju alir dan juga nanti konsentrasi dari zat terlarut yang ada di bagian atas dari cairan pelarut ini. Nah, untuk merancang suatu menara kontaktor, kita bisa menerapkan suatu metode grafis ya. Metode grafis di mana dalam metode ini kita asumsikan bahwa ketika terjadi kontak, maka antara fasa gas dan fasa cair itu akan tercapai equilibrium atau kesetimbangan. Sehingga di sini dalam merancang kita menggunakan dua persamaan utama. Yang pertama adalah neraca massa yang kemudian dinyatakan dalam garis operasi ya, atau operating line di sini bisa kita lihat. Kemudian yang kedua adalah persamaan kesetimbangan.
Artinya ketika fasa gas masuk dari bagian bawah dan fasa cair masuk dari bagian atas, maka akan fasa yang gas yang keluar dan fasa cairan atau pelarut yang keluar itu akan memenuhi prinsip neraca massa. Artinya tidak terjadi reaksi di dalam, diasumsikan tidak terjadi reaksi di dalam kolom. Namun ketika terjadi kontak ini, maka di dalam kontaktor terjadi suatu kesetimbangan antara fasa gas dan fasa cairnya. Nah, di sini kita bisa lihat secara grafis ya. Di titik A ini adalah pada bagian atas dari kontaktor kita mendapatkan target dari konsentrasi zat yang akan kita absorpsi, targetnya sekian, sedangkan untuk inputannya ada di titik B. Jadi pada bagian inputan dari gas ini kita memiliki konsentrasi sekian dan kita akan turunkan hingga ke titik A ini, di X1 ini. Nah, adapun persamaan matematika yang menyatakan garis operasi dan juga kurva kesetimbangan ini bisa dilihat di bagian kanan. Jadi ini kita turunkan dari neraca massa, maka kita akan memperoleh hubungan antara fraksi gas dan fraksi di cairannya, dimana slope ataupun kemiringan dari garis operasi itu dipengaruhi oleh perbandingan antara laju molar cairan dengan laju molar gas. Artinya ketika gas yang akan kita olah dalam menara absorpsi ini lajunya konstan, maka kemiringannya akan dipengaruhi oleh laju alir pelarut yang kita gunakan. Artinya semakin besar laju alir pelarut, maka slope-nya akan semakin besar. Artinya dia akan semakin miring seperti ini. Nah, ketika slope-nya semakin besar, maka jika kita gunakan metode penentuan stage dengan yang seperti angka itu, maka kita akan peroleh jumlah lead yang semakin sedikit. Adapun jika kita perkecil jumlah L-nya, laju alir dari cairannya, maka slope-nya akan semakin landai. Namun kita tidak bisa untuk satu target tertentu, tertentu di sini kita ada suatu laju cairan minimum, yaitu pada saat garis operasi ini dia akan memotong kurva kesetimbangan di titik ini, Y input ini. Itu adalah L minimum yang bisa kita terapkan dalam kontaktor. Nah, adapun garis equilibrium ini dia dipengaruhi oleh kesetimbangan gas cair. Bisa kita lihat di sini, misalkan jika untuk kasus larutan dan juga gas ideal, maka kita bisa menggunakan hukum Raoult, di mana fraksi gas dikalikan tekanan total sama dengan fraksi pada cairan dikalikan tekanan uapnya. Namun jika larutannya tidak ideal, maka kita perlu menambahkan faktor koefisien aktivasi di bagian cairan sini. Nah, itu adalah sekilas tentang metode perancangan dari sistem absorpsi. Nah, secara operasional sistem absorpsi ini terdiri atas dua bagian besar ya. Yang pertama adalah unit absorpsinya itu sendiri. Namun terkadang pelarut itu tidak kita buang. Kenapa? Karena pelarut itu biasanya harganya mahal. Oleh karena itu pelarut biasanya setelah digunakan dan mengandung banyak zat yang kita larutkan, maka dia akan tentu setelah konsentrasi zat larutnya itu banyak, maka dia akan tidak efektif jika kita langsung recycle. Maka yang dilakukan adalah kita masukkan ke sistem regenerasi, yaitu kita hilangkan zat yang sudah terlarut tadi, kemudian baru kita balikan ke bagian atas. Nah, ini mungkin analoginya sama ketika kita menggunakan handuk. Ketika handuk yang kita gunakan itu masih baru,
kering, maka akan efektif untuk menyerap air dari tubuh kita. Namun ketika sudah basah, maka tidak bisa lagi untuk mengeringkan tubuh kita. Maka yang perlu dilakukan adalah kita harus meregenerasi handuk tersebut. Itu dengan cara kita panaskan sehingga uap airnya hilang. Nah, kemudian kita bisa gunakan lagi handuk tersebut untuk mengeringkan. Nah, sama TEG juga seperti itu. Ketika dari atas ini disebut lin TEG atau TEG yang dengan kadar air rendah, kemudian kita gunakan untuk kontak dengan gas, maka di bagian bawah ini TEG-nya akan menjadi rich TEG atau TEG yang kadar airnya tinggi. Nah, ini tidak bisa langsung kita gunakan, maka harus kita regenerasi dulu untuk mengurangi kadar airnya. Nah, proses regenerasinya itu yang paling utama adalah melewati unit stripping. Artinya kita panaskan TEG sehingga capai kadar air yang rendah, baru kita balikan. Nah, ini secara sekilas tentang unit proses untuk absorpsi. Nah, dalam praktikum ini kita akan coba dua studi kasus. Yang pertama adalah perancangan atau simulasi gas kontaktor unit untuk TEG, di mana di sini kita punya satu gas dengan komposisi tertentu. Nah, gas itu harus kita turunkan kadar airnya. Tujuannya antara lain pertama untuk memenuhi spesifikasi gas jual, kemudian yang kedua adalah untuk mencegah terjadinya gas hidrat di pipa. Artinya ketika suatu gas itu memiliki kadar air yang cukup tinggi, ketika suhu dari gas tersebut turun, maka akan rawan terjadi terbentuk padatan dari gas tersebut yang disebut dengan gas hidrat. Nah, ketika padatan itu terjadi di dalam pipa, maka akan sangat rawan terjadi blocking ataupun juga hambatan di dalam gas, dan itu tidak diinginkan. Oleh karena itu, kadar air dalam gas harus diturunkan hingga spesifikasi tertentu. Nah, di dalam kasus ini kita memiliki satu gas alam atau natural gas dengan kadar air sebenarnya secara angka kecil ya, hanya sekitar 0,05% fraksi mol. Namun jika kita ubah dalam satuan pound air per mmSCF, maka ini masih cukup besar. Jika dihitung maka sekitar 23,7 pound per mmSCF. Padahal spesifikasi dari gas jual itu hanya harus lebih kecil dari 10 pound per mmSCF. Nah, makanya gas ini harus kita lewatkan dulu dalam satu sistem dehidrasi, yaitu kita gunakan kontaktor TEG. Nah, untuk simulasi ini kondisi dari umpan gas adalah suhunya 98 derajat Fahrenheit dengan tekanan 800 psig. Adapun laju alir dari gas itu cukup tinggi, sekitar 50 mmSCFD atau 50 juta standar kubik feet per hari. Nah, unit kontaktor yang kita gunakan itu berupa kolom absorpsi vertikal dengan bentuk silinder. Adapun jumlah tray-nya atau jumlah stage-nya itu adalah ada 9 stage. Nah, dalam simulasi ini langsung kita berikan jumlah ya stage-nya sekian. Nah, tetapi dalam kenyataan ketika kita akan mendesain, biasanya kita tentukan terlebih dahulu dengan metode grafis tadi berapa kira-kira jumlah tray yang kita butuhkan untuk mencapai target konsentrasi air di bagian luaran gas. Nah, adapun untuk bagian pelarut, maka akan kita gunakan larutan TEG dengan konsentrasi 98% dengan laju alir 440 pound per jam. Nah, TEG ini digunakan untuk mengurangi kadar air hingga kurang dari 10 pound per mmSCF. Nah, untuk mengkonversi dari pound per mmSCF menjadi fraksi mol, maka bisa kita bagi dengan 47.446. Itu adalah faktor konversi, di mana kita bisa turunkan dari massa
H2O ini kita ubah ke dalam mol, dengan mmCf ini adalah laju alir gas pada kondisi standar, yaitu 60 derajat Fahrenheit dan 14,7 psi. Nah, dengan kita masukkan dengan asumsi gas ideal untuk gasnya, maka bisa kita hitung berapa mol dari gas tersebut dan berapa mol dari H2O. Nah, itu bisa kita tentukan. Kemudian fluid package yang kita gunakan adalah Peng-Robinson. Nah, bagi yang belum pernah melihat persamaannya, mungkin persamaannya seperti ini ya. PVT ini menghubungkan antara P tekanan gas, volume gas, dan suhu gas antara PVT, tapi dengan persamaan yang lebih rumit dibandingkan dengan persamaan gas ideal yang biasa kita gunakan, hanya PV, P kali V sama dengan nRT. Nah, ini di sini ada faktor koreksi untuk berbagai kondisi ya, untuk tekanan dan juga temperatur. Di mana PC adalah tekanan kritis, TC adalah suhu kritis, dan omega ini adalah faktor aksentrik. Nah, ini untuk tiap spesies memiliki faktor masing-masing. Nah, itu tambahan saja. Oke, mungkin bisa kita mulai untuk simulasinya. Silakan untuk Unisimnya dibuka masing-masing. Oke, yang pertama yang dilakukan adalah kita masukkan komponen yang diperlukan ya ke dalam simulator ini. Jadi pertama kita tambahkan komponen. Oke, setelah kita tambahkan komponen yang diperlukan, maka kita bisa masukkan untuk fluid package-nya, tapi sebelum itu bisa kita save dulu. Untuk menghindari terjadi error pada saat kita simulasi. Oke, kemudian kita tambahkan fluid package yaitu Peng-Robinson. Oke, karena dalam kontaktor ini tidak ada reaksi, maka kita bisa langsung masuk ke PFD-nya untuk membuat PFD. Oke, selanjutnya kita bisa masuk ke menu PFD-nya. Oke, selanjutnya bisa kita masukkan untuk arus rich gas-nya. Untuk arus-arusnya, yang pertama adalah rich gas. Kita tambahkan suhu 98, tekanan 800 psi, jarak 50 mm. Kemudian untuk komposisinya bisa kita masukkan nitrogen 0,0158 dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian kita pasang valve gas 1, dan inletnya adalah rich gas dengan pressure drop di valve adalah 20 psi. Oke. Nah, selanjutnya bisa kita pilih untuk unit operasi absorbernya, itu kita gunakan absorber. Oke, kita beri nama GCU. Untuk bagian atas kita masukkan lin TEG, kemudian bagian bawah adalah gasnya, kemudian untuk overheadnya kita lin gas, dan untuk bagian bawah adalah rich TEG. Nah, ini adalah menu yang disediakan oleh Unisim untuk settingan absorber. Kita masukkan stage number-nya dari bawah ke atas, bottom up, dimana nomor 1 adalah inlet gas dengan jumlah stage-nya sementara 9. Nah, untuk jumlah stage ini secara teoretis bisa dihitung atau bisa ditentukan dengan
metode make gap, misalkan dengan make gap tail di mana kita plot garis operasi dan garis equilibriumnya, kemudian kita plot grafik seperti anak tangga dari outletnya menuju ke inletnya sehingga bisa ditentukan stage-nya berapa. Nah, adapun untuk kasus ini untuk simulasi ini langsung kita tentukan saja stage-nya ada 9. Kemudian selanjutnya kita tentukan tekanan di dalam absorber. Nah, untuk di modul sudah ditentukan untuk bagian bawah itu adalah 780, bagian atas adalah 778. Nah, mengapa terjadi pressure drop dari bagian bawah ke bagian atas? Karena yang mengalami pressure drop itu sebagian besar adalah fase gasnya, karena fase gas dalam absorber itu dia lebih dominan di dalam kontaktornya, sehingga pressure drop itu dialami oleh gas, dimana gas mengalir dari bawah ke atas, sehingga tekanan di bagian atas dari absorber itu lebih rendah dibandingkan tekanan bagian bawah. Oke, kemudian untuk temperatur opsional bisa kita masukkan, bisa tidak, walaupun mau kita masukkan, misalkan kita pasang 98 dan atasnya misalkan 98 juga. Oke, kemudian selesai. Nah, kita keluar dulu, kemudian kita masukkan dulu spek untuk lin TEG. Di sini bisa dilihat di modul suhunya adalah 97,4 dengan tekanan 778 psi. Pada ralat ternyata satuan tekanan yang kita gunakan harusnya PSIG. Oke, kita revisi dulu karena adalah 800 PSIG, kita ubah. Nah, kita pilih PSIG, kemudian di lin TEG tekanannya adalah 778 PSIG. Oke, kemudian laju alirnya adalah 440 pound per jam dengan komposisi, karena ini adalah berupa ratakan TG 98%, maka TG nya adalah 0,98, sisanya adalah air. Oke, kemudian kita ubah tadi tekanannya 778 PSIG dan ini adalah 780 PSIG. Oke, selanjutnya sudah kita masukkan estimasi awal. Sekarang coba kita running dengan cara kita pencet tombol run. Oke, langsung convert. Sekarang kita untuk melihat hasil dari absorpsinya bisa kita cek di parameter. Oke, ini adalah hasilnya. Nah, di sini suhu menjadi parameter yang dihitung, sehingga bisa kita update langsung dari solusi. Nah, ini adalah suhu realnya, tadi kita estimasi dengan nilai 98. Jadi tentunya ketika kita umpankan gas dengan suhu 98 derajat Fahrenheit, di mana gas tersebut memiliki perbandingan laju molar gas sekitar, bisa kita cek, dengan laju molar gas 50 mm dengan laju molar liquidnya hanya 0,02 mm, maka
di sini gas akan sangat dominan. Oleh karena itu, suhu dari kontaktor ini akan sangat dipengaruhi oleh suhu dari gas tersebut. Nah, di sini bisa kita cek untuk arus luaran dari kontaktor. Kita lihat untuk bridge TEG. Di sini bisa kita lihat terjadi ada penambahan laju alir di jalur molar di bridge TEG karena air yang terabsorpsi ke fasa TEG, sehingga ada penambahan menjadi dari awalnya 2,9 pon mol per jam menjadi 4,9 pon mol per jam, atau penambahan laju alir massa sekitar 34,6 kg per jam, ini karena air yang terserap dari gas. Kemudian untuk gasnya kita lihat untuk komposisinya diperoleh penurunan dari 0,02 fraksi mol menjadi 0,000177. Nah, ini bisa dicek jika dikonvert ke pon H2O per mmSCF itu sama dengan 8,4 pon per mmSCF. Artinya sudah lebih rendah dari spesifikasi yang ditentukan, yaitu 10 pon per mmSCF. Oke. Nah, bagi rekan-rekan yang tidak memasukkan estimasi suhu di bagian awal tadi pada saat memasukkan data-data kontaktor, biasanya akan diperoleh hasil simulasi yang tidak sama, yaitu suhu ketika suhu itu tidak kita berikan perkiraan pada Unisim, maka Unisim akan langsung menghitung berapa suhu di dalam kontaktor tersebut. Nah, biasanya range-nya yang diperoleh sekitar 51 Fahrenheit, dan itu tentu tidak sesuai dengan kaidah fisika, di mana ketika kita campurkan antara gas dengan suhu 98 derajat Fahrenheit dan cairan TEG dengan suhu 140 Fahrenheit, justru suhu yang diperoleh lebih rendah dari suhu kedua campuran tersebut, dan itu akan jadi tidak make sense ya secara fisis. Oleh karena itu di sini perlu diberikan estimasi. Nah, caranya adalah masuk ke bagian desain, kemudian ke bagian speknya, masuk ke bagian monitor, kemudian ditambahkan spek. Nah, setelah masuk bagian spek, kemudian pilih yang view initial estimates-nya, diambil dulu, dimana tadi sudah dimasukkan misalnya 98 di sini ya, 98 di kolom di stage 1 dan di stage 2. Masuk ke monitor, kemudian kalian pilih view initial estimate agar initial estimate ini dibaca oleh Unisim. Setelah itu baru diklik run. Oke, itu adalah simulasi untuk unit gas kontaktor. Nah, untuk studi kasus yang kedua, maka kita akan memperluas dari hanya unit gas kontaktor saja, kita tambahkan dengan unit operasi yang lebih komprehensif, di mana gas kontaktor biasanya akan digabungkan dengan unit regenerasi. Maka kita bisa lihat, nah, secara PFD nanti kira-kira seperti ini, di mana gas kontaktor yang sudah kita buat tadi di sini
Nah, kemudian untuk TEG-nya dimasukkan ke regenerasi, dimana pertama sebelum dimasukkan ke stripper kita masukkan dulu ke flash drum untuk memisahkan fraksi gas yang masih terikut. Selanjutnya cairannya dimasukkan ke stripper untuk menguapkan uap air di sini sehingga kita peroleh TEG yang bersih. Nah, di bagian akhir akan kita lakukan proses heat integrasi di sini. Tetapi sebelum itu mungkin bisa kita lakukan simulasi secara tanpa integrasi, di mana kita sambungkan dari gas kontaktor ke flash drum dan stripper. Nah, adapun spesifikasi yang ditentukan bisa dilihat di modul. Ini adalah pressure drop untuk masing-masing valve-nya dan juga untuk pompa. Kemudian ini adalah spesifikasi untuk unit strippernya, bisa dilihat. Kemudian flash drum atau separator, dan ini adalah untuk PPHI ketika dilakukan menggunakan heat integration. Oke, mungkin bisa langsung dicoba. Kita kembali ke Unisim-nya. Nah, agar kita tidak karena unit yang akan kita gunakan adalah unit yang tadi sudah kita simulasikan, agar tidak kita dua kali kerja, maka kita bisa save as project tadi itu menjadi untuk unit PCU dengan integrasi panas seperti ini, atau dengan regenerator. Oke, kita bisa melihat atau mengacu ke PFD-nya. Pertama kita tambahkan valve. Ada VG2. Dan pressure drop 20 psi. Kemudian yang bawah adalah valve liquid 1. Ini adalah TEG dan grade adalah VL1 out. Oke, kemudian untuk valve liquid 1 pressure dropnya adalah 740 psi dan akan masuk ke flash drum sehingga tekanannya cukup besar. Dan selanjutnya kita tambahkan separator ke flash drum. Nah, umpannya adalah outlet dari valve liquid 1, kemudian outletnya, dan untuk energinya kita tambahkan FD untuk menghitung berapa kebutuhan energi di flash drum untuk mempertahankan suhunya. Oke, kemudian kita tentukan berapa suhu dari flash drum tersebut. Di sini suhu flash drum adalah 444,7. Oke, ini adalah suhunya 40 psi, PSIG. Mungkin agar mempermudah kita dalam melihat tekanannya, karena di sini tekanannya PSIG, kita bisa ubah di sini. Oke. Kemudian kita tambahkan valve untuk masing-masing hasil atas dan hasil bawah flash drum. Hasil atas flash drum adalah valve gas 3. Valve gas 3 dengan
pressure drop 20 psi. Dan ini adalah valve liquid 2. Dan valve liquid 2 dropnya juga sama 20 psi. Oke, selanjutnya hasil bawah dari flash drum ini diumpankan ke stripper. Nah, stripper ini fungsinya untuk menguapkan air yang terikut ke pasang PG. Sedangkan di flash drum ini untuk bagian gas untuk memisahkan gas yang terikut pada saat proses kontak. Nah, bisa kita lihat di sini, kita cek komposisi gasnya berapa. Kita lihat di sini bagian besar adalah gas metana yang terikut, dan juga sebagian uap air. Nah, itu laju alirnya lebih kecil dibandingkan dengan liquidnya. Oke, selanjutnya kita bisa pilih stripper. Nah, untuk stripper ini kita pilih recoil absorber. Itu semacam absorber yang kita gunakan reboiler di bagian bawah dari menara tersebut. Dan untuk strippernya jumlah tray-nya adalah 5. Nah, kemudian untuk kolomnya kita print out terlebih dahulu. Kemudian umpan berupa hasil bawah dari flash drum diumpankan dari bagian atas. Jadi kalau stripper ini umpan berupa cairan diumpankan dari atas, kemudian dari bagian bawah dipasang reboiler, di mana reboiler ini akan menguapkan sebagian dari hasil bawah untuk dihasilkan uap, dan uap ini akan menarik atau menguapkan cairan yang terlalu di bagian atasnya. Nah, untuk bagian atas adalah keluaran dari valve 2, kemudian produk atasnya adalah gas, kemudian produk bawahnya adalah bottom. Ada bentuk reboilernya, karena yang kedua kita pasang di reboiler. Nah, ini penurunan stage-nya dari atas ke bawah. Dan selanjutnya untuk tekanan stage-nya di sini bagian atas adalah 15 psi, untuk bagian bawah adalah 20 psi. Oke, selanjutnya untuk temperaturnya, estimasi bagian atas adalah 433,6 dan bagian bawah adalah 585,9. Oke, nah ini belum konvergen karena masih ada parameter yang belum kita tentukan. Nah, di sini ada beberapa, untuk menentukan spesifikasi atau kinerja dari stripper ini ada beberapa parameter yang harus ditentukan. Nah, dari spesifikasi yang ada di modul, kita lihat bahwa yang menjadi spek atau ketentuan dari operasional boiler ini adalah bahwa bagian konsentrasi air di bagian bawah atau produk bawah dari dari stripper ini adalah fraksi molnya 0,02. Maka kita harus tambahkan spesifikasi tersebut ke dalam simulasi. Nah, mungkin agar kita tidak bingung, kita hold dulu solvernya. Nah, kemudian kita ubah. Nah, di sini degree of freedom-nya menjadi 1, artinya kita harus tambahkan agar menjadi 0. Kita tambahkan
yang diketahui agar jadi 0. Nah, caranya kita tambahkan spek, kemudian kita tambahkan fraksi mol, ini komponen fraction dan add spek. Nah, kita tambahkan misalkan water in bottom. Nah, kita pilih yang stream adalah bagian bottomnya, dimana fraksinya adalah 0,02. Ini adalah air. Setelah kita tambahkan spek, nah yang kemudian menjadi spesifikasi adalah water in bottomnya. Kemudian kita bisa running. Nah, ini adalah hasilnya. Kita bisa lihat komposisinya untuk bagian bawah. Fraksi mol H2O adalah 0,01998, artinya sudah cukup mendekati spek yang kita tentukan tadi. Dan kita lihat untuk laju masanya, di sini berarti ada 18,4 kg per jam yang hilang ke fase gas. Nah, kemudian 416,9 kg per jam, 416,9 pon per jam ini yang kemudian nanti akan di recycle ke lin TEG. Padahal tadi kita tentukan untuk lin TEG itu untuk diperoleh hasil pemisahan atau absorpsi yang optimum diperlukan laju alir massa 440 pon per jam, sedangkan yang kita dapatkan dari hasil recycle, dari hasil regenerasi hanya 416 pon per jam. Oleh karena itu kita harus memberikan atau menambahkan make up berupa fresh TEG ke dalam arus recycle ini, sehingga kita peroleh lin TEG yang sesuai dengan umpan, spesifikasi umpan yang kita. Oke, selanjutnya bisa kita kembali lagi ke PFD-nya. Nah, kemudian kita tambahkan dulu valve-nya. Ini adalah valve gas 4. Ini adalah gas, kemudian ini adalah VG out. Kemudian arus pada bagian bottom ini akan kita recycle. Maka hasil bawah dari stripper ini harus dipompakan. Kita tambahkan pompa. Ini kita tambahkan energi untuk mengetahui berapa kebutuhan daya pompa yang diperlukan. Kemudian untuk pompa delta P-nya adalah 780. Nah, delta P untuk pompa itu bukan pressure drop tetapi pressure raise atau pressure increment, di mana pompa ini fungsinya adalah untuk menaikkan tekanan dari fluida. Oke, kemudian kita tambahkan valve.
Nah, valve-nya adalah VL3. Oke, nah ini adalah unit yang kita buat. Ini adalah unit kontaktor atau absorber. Kemudian di hasil bawah dari absorber ini diumpankan ke flash drum. Kemudian dari flash drum dimasukkan ke stripper untuk memisahkan airnya. Nah, bisa kita cek di sini di bagian gas, kita lihat komposisi airnya hampir 90%, artinya sebagian besar berupa air. Adapun bagian bawah komposisi airnya hanya sekitar 0,02 atau 2%. Oke, sebelum TEG dari hasil bawah stripper ini kita recycle untuk memenuhi kebutuhan lin TEG, maka bisa kita lihat bahwa suhu pada hasil bawah stripper ini masih cuti, yaitu 586 Fahrenheit, sedangkan kebutuhan suhu untuk lin TEG itu hanya sekitar 140 Fahrenheit. Oleh karena itu harus kita dinginkan terlebih dahulu TEG tersebut. Nah, untuk mendinginkan TEG yang sudah dipanaskan ini bisa kita gunakan PPHE atau heat exchanger dengan kita silangkan dengan arus keluar dari kontaktor, di mana arus keluar dari kontaktor ini suhunya cukup rendah, yaitu sekitar 140 derajat Fahrenheit. Nah, di sini di modul bisa dilihat untuk spesifikasi PPHE, di mana target untuk arus TEG panas ini harus didinginkan hingga suhu 140 derajat Fahrenheit. Nah, untuk memasang PPHE, yang pertama bisa kita lakukan adalah kita hold dulu solvernya, kemudian kita geser agar kita geser dulu. Oke, selanjutnya kita break connection. Pertama kita tambahkan dulu arus dummy. Sini nanti arus dummy-nya kita beri nama to flash drum LFD. Kemudian kita define dari stream V1 out, kita VL1 out. Kenapa? Karena komposisi dari VL1 out dengan yang kemudian melewati heat exchanger, dia tidak berubah, hanya berubah suhunya saja. Karena itu kita define. Oke, kemudian selanjutnya kita break connection. Nah, kita ganti VL1 out untuk masukkan ke flash drum jadi itu FD. Nah, jika kita running akan kembali seperti semula. Oke, selanjutnya kita tambahkan dulu heat exchanger. Nah, di sini bisa kita lihat untuk heat exchanger yang masuk ke bagian shell adalah yang
berasal dari pompa. Bagian cup adalah yang berasal dari pompa, karena keluaran pompa itu memiliki tekanan yang tinggi sehingga dia harus dimasukkan ke bagian cupnya. Sini bisa kita lihat adalah recycle TEG, kemudian untuk outletnya adalah GCU, dan untuk shellnya itu adalah VL1 out, sedangkan offsetnya adalah tuh sedang. Nah, kemudian untuk delta pressure-nya adalah masing-masing 0, tube side 0, shell side juga 0. Kemudian yang belum kita ketahui adalah posisi. Nah, ini kita transform dulu. Oke, kita rapikan. Oke, nah untuk agar lebih aman kita hold dulu. Nah, untuk recycle TEG kita define dari L3 out. L3 out. Oke. Selanjutnya kita tambahkan tadi untuk target suhu itu GCU adalah 140 Fahrenheit. Kita running. Oke, ini tergantung dari jenis geometri heat exchanger. Jika ada dua, ini untuk menentukan nilai UA-nya. Jadi karena di sini simulasinya hanya steady state, kita perlu memperhatikan geometri heat exchanger ini. Oke, nah kita sudah punya seperti ini. Nah, selanjutnya untuk dilakukan karena ini berupa arus recycle ya, maka arus recover TEG dengan VL3 out ini harus nilainya sama. Nah, untuk menjamin hal tersebut memang harus kita tambahkan recycle, mana inletnya adalah VL3 out dan outletnya adalah oke. Nah, selanjutnya karena kita perlu melakukan make up karena tidak ada perbedaan mass rate atau laju alir massa, bisa kita lihat di VL3 out tadi hanya 417 pound per jam, sedangkan kebutuhan kita adalah 440 pound per jam. Maka kita harus memberikan tambahan 21,3 pound per jam ke dalam TEG tersebut. Nah, caranya kita tambahkan arus flash TEG. Mana flash TEG ini komposisinya adalah 98% TEG nya, kemudian H2O nya 0,02 dengan suhu 140 Fahrenheit, tekanan 810 psig. Kita sesuaikan dulu. Dan kita tambahkan valve, adalah valve 4.
inputnya adalah flash TIG, outletnya adalah delta pressure-nya adalah 30 psi. Oh, ini tadi belum kita masukkan, molar flow-nya adalah 21,3. Oke, ini adalah arus untuk TIG, flash TIG, yang kemudian akan kita mixkan, kita tambahkan ke dalam arus recycle. Makanya kemudian kita tambahkan mixer liquid, mana arus masuknya adalah VCU dan VL4 out. Oke, nah kita sesuaikan dulu. Dan untuk arus keluarnya adalah nah, kita cek pada bagian keluaran mixer, suhunya 140 Fahrenheit, tekanan 770 psi, kemudian mass flow-nya adalah 438,2. Nah, tadi sedangkan kebutuhan di lin TIG adalah 440. Nah, bisa kita set misalkan kita tambahkan menjadi 23. Kita lihat 440,2, berarti kita set lagi 123,1. Nah, hingga kita peroleh di sini sekitar 440. Ini untuk menjamin agar recycle-nya berhasil. Oke, nah selanjutnya kita tambahkan, mungkin jika dilihat di modul, di situ laju alir masanya ada 21,3 pon per jam, mungkin itu salah ketik, harusnya mungkin 23,1, agar intinya target dari keluaran mixer ini laju alir masanya adalah 440 pon per jam. Oke, kita cek untuk arus keluaran dari mixer. Kita peroleh suhunya sudah 140 Fahrenheit, tekanan 780 psi dengan laju alir massa 440 pon per jam. Dan ini sudah sesuai dengan lin TIG 780, kemudian 140 dan massa 140 pon per jam. Nah, sekarang tinggal kita tambahkan recycle di sini. Nah, terkadang operasi recycle ini dengan kita tambahkan menu recycle ini sering memberikan error yang tidak kita inginkan. Nah, untuk menghindari tersebut, sebaiknya sebelum kita lakukan recycle ini, kita simpan terlebih dahulu agar nanti ketika kita mendapatkan error, kita bisa kita tutup, kemudian kita ulangi lagi dari awal. Kita cek misalkan masih ada variabel yang tidak sesuai. Nah, selanjutnya kita tambahkan LED dan mungkin agar lebih aman, kita matikan dulu untuk kita hold dulu solvernya. Kemudian kita tambahkan outletnya adalah lin TIG. Oke, sudah kita pasang. Kita rapikan terlebih dahulu. Jadi kita solve. Oke, sekarang sudah aman. Nah, kita sudah kita hasilkan skema kontaktor, garis kontaktor dengan regenerator dengan menggunakan arus recycle. Nah, ini adalah yang real terjadi di lapangan, di mana arus keluaran dari bagian hasil bawah absorber diumpankan dulu ke
regenerator. Selanjutnya TEG yang sudah bersih dari air kemudian diumpankan balik ke bagian atas dari kontaktor, dimana dengan adanya TEG yang hilang, terutama di kontaktor, kemudian yang hilang di flash drum ataupun juga yang hilang di stripper, maka dia harus dipenuhi dengan make up. Kan make up flash TEG di sini, ini fungsinya adalah untuk make up. Oke, nah bisa kita cek untuk ketika di sini sudah biru ya, kayaknya sudah aman dan recycle-nya juga sudah berjalan dengan optimal. Dan recycle-nya sudah berjalan. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa coba-coba untuk mengubah parameter-parameternya. Mungkin khusus untuk yang recycle ini memang tidak bisa langsung kita ubah-ubah secara bebas ya ketika kita ingin menerapkan skema recycle. Maka saran saya, jika kalian ingin mengubah, misalkan bagaimana jika TEG-nya saya kurangi dari 440 pound per jam menjadi misalkan 400. Nah, yang kalian lakukan pertama harus kalian break dulu connection-nya untuk recycle di sini. Nah, kemudian kalian lihat ketika kalian ubah menjadi 300 misalkan, berapa hasil dari arus keluaran yang ada di sini. Berapa suhunya, berapa laju alirnya. Nah, kemudian bisa kalian lihat berapa make up yang harus disesuaikan. Nah, misalkan seperti itu. Jadi nanti contoh, misalkan pertama kita break sini, kemudian sini. Oke, misalkan kita ingin mengubah arus TEG, line TEG menjadi 400 misalnya, 400. Maka coba kita run. Oke, nah di sini kita peroleh beberapa error ya, Nah, jika seperti ini kita tidak perlu panik. Nah, sumber error adalah yang pertama, di dalam heat exchanger ini tidak terjadi perubahan komposisi, sedangkan heat exchanger tersebut tidak melakukan perhitungan komposisi. Jadi artinya kalau kita lihat komposisi yang ada di 2FD ini, maka dia adalah komposisi yang tadi kita copy dari VL1out. Sedangkan setelah kita ubah nilai line TEG yang ada di sini, maka jelas nilai VL1out ini akan berubah. Nah, perubahan nilai VL1out ini belum diupdate oleh arus 2FD, sehingga akan timbul error. Nah, ketika ketemu seperti ini, yang perlu kita lakukan adalah kita break dulu connection-nya. Oke, kita break connection untuk heat exchanger, karena heat exchanger fungsinya hanya untuk melakukan perpindahan atau perhitungan suhu tanpa menghitung perhitungan komposisi. Maka yang pertama kita lakukan adalah setelah kita break, kita running, sehingga kita dapat komposisi yang baru untuk VL1out. Setelah itu baru kita copy ke 2FD. Pilih define stream, dan kita pilih define dari VL1out. Oke. Nah, setelah itu baru kita masukkan untuk koneksinya, dimana koneksi untuk cell head adalah VL1out dan untuk cell setnya adalah 2FD. Nah, di sini over specified karena tadi kita copy langsung dari VL1out ke 2FD, sedangkan suhunya masih sama. Karena itu kita delete saja suhunya. Nah, akan kita peroleh hasil yang baru, dimana suhu 2FD 442 dan sini suhu 442. Nah, adapun untuk di arus untuk recycle, maka kita lihat sekarang adalah kondisinya. Di sini suhunya adalah 140, tekanan 780, sedangkan mass flow-nya adalah 401,9. Sedangkan yang kita perlukan tadi untuk line TEG adalah 400, sehingga harus kita sesuaikan nilai dari fresh TEG-nya. Karena di sini di 2FD adalah 378,8, maka agar hasilnya 400 kita perlu
21,2. Jadi kita ubah di bagian sini 21,2. Kita cek MLOut adalah 400. Nah, setelah antara MLOut dan lin TG sama, maka kondisi yang sama baru kita masukkan arus recycle. Connection-nya kita tambahkan out dan lin TG. Oke. Nah, jadi caranya seperti itu. Jika kita ingin mengubah parameter memang cukup rumit karena di situ ada recycle dan juga ada integration. Dan nanti kawan-kawan bisa coba sendiri bagaimana jika mengubah-ubah parameter dari arus yang sama. Oke, mungkin itu aja praktikum untuk siang hari ini. Silakan jika ada pertanyaan bisa didiskusikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita tutup, mari kita dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa bersama. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.